There was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Basir, saya dari kelas 4B PGMI. Di sini saya akan menjelaskan atau mereview kembali materi tentang asesmen dalam kurikulum Merdeka. Baik, di sini saya akan menjelaskan asesmen dalam kurikulum Merdeka. Yang pertama ada konsep asesmen dalam kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka menekankan pentingnya keterpaduan pembelajaran dengan asesmen, terutama asesmen formatif sebagai suatu siklus belajar. Prinsip-prinsip pembelajaran yang digandengkan dengan prinsip-prinsip asesmen mengindikasikan pentingnya perkembangan strategi pembelajaran sesuai dengan tahap capaian belajar peserta didik, atau yang dikenal juga dengan istilah teaching at the right level atau biasa disingkat dengan TARL. Selanjutnya ada bagian B, yaitu prinsip-prinsip asesmen pembelajaran. Ada beberapa prinsip asesmen yang harus diperhatikan. Yang pertama, asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, fasilitas pembelajaran, dan penyediaan informasi yang holistik sebagai umpan balik untuk pendidik, peserta didik, dan orang tua wali, agar dapat memandu mereka dalam menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Yang kedua, asesmen dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen tersebut, dengan keleluasan untuk menentukan teknik dan waktu pelaksanaan asesmen agar efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian yang bagian C, jenis-jenis asesmen dalam kurikulum Merdeka. Yang pertama ada asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik bertujuan untuk mengidentifikasikan kompetensi, kekuatan, kelemahan peserta didik. Hasilnya digunakan pendidik sebagai rujukan dalam merencanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Dalam kondisi tertentu, informasi terkait latar belakang, kesiapan belajar, motivasi belajar, minat peserta didik, dan berbagai informasi lainnya. Yang kedua ada asesmen formatif. Penilaian atau asesmen formatif bertujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Yang ketiga ada asesmen sumantif. Asesmen sumantif adalah asesmen yang dilakukan pada akhir pembelajaran. Asesmen sumantif pada jenjang pendidikan dasar dan menengah bertujuan untuk menilai pencapaian tujuan pembelajaran atau CP peserta didik sebagai dasar penentuan kenaikan kelas atau kelulusan dari satuan pendidikan. Kemudian pada bagian D, merencanakan asesmen pembelajaran. Apabila pendidik menggunakan modul ajar yang disediakan, maka ia tidak perlu membuat perencanaan asesmen. Namun bagi pendidik yang mengembangkan sendiri rencana pelaksanaan pembelajaran atau modul ajar, maka ia perlu merencanakan asesmen formatif yang akan digunakan. Kemudian yang terakhir ada bentuk-bentuk asesmen dalam kurikulum. Bentuk-bentuk asesmen dalam kurikulum Merdeka baik untuk asesmen formatif maupun sumantif yaitu terbagi atas dua bentuk, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Yang tertulis itu ada jurnal, esai, dan poster. Sedangkan yang tidak tertulis itu ada diskusi kelas, drama, produk, presentasi, dan tes lisan. Sekian penjelasan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.